Inilah Datu Pejel yang dikisahkan dari kota Limbong. Ia selalu bertandang ke sana kemari mencari ilmu. Dan selain mencari ilmu, di usianya yang tak lagi muda, Datu Pejel memiliki hobi yaitu maraduhur. Namun sampai sudah merubur menjelang tua tidak kunjung menikah. Hobinya yang mengejar perkutut membawanya hingga ke suatu tempat yang tak berpenghuni. Namun saat mendapatkan hasil pengejarannya, ia terduduk seperti mengingat sesuatu. Datu Pejel kemudian tersadar apa yang kurang dari dirinya. Aku belum memiliki pasangan hidup, batinnya berkata. Tetapi kemana kau harus mencarinya? Di tempat ia terduduk, Datu Pejel kemudian bersemedi, membuat keterangan lahir dan batin. Di dalam semedinya, ia memohon kepada Mulai Jalina Bolon agar diberikan jodoh. Pada hari kesekian, entah sudah berapa lama, Datu Pejel tidak konsentrasi dengan semedinya. Ia merasa terusik dengan suara kayu bergesekan dengan kain. Ia kemudian meninggalkan tempat semedinya, menyibak-nyibak rerumputan, mengikuti dari mana asal suara itu. Bukankah tempat ini tidak berpenghuni? Alangkah senangnya Datu Pejel melihat seorang wanita yang sedang martonun di belantara ini. Ia mengucap syukur pada Mulai Jalina Bolon karena telah mengabulkan permintaannya. Wanita itu dinamai dengan Borutata Debata, yang artinya titisan Tuhan. Datu Pejel dan Borutata Debata berpadan untuk membentuk keluarga. Singkat cerita, mereka dikaruniai seorang anak. Namun anehnya, putra Datu Pejel memiliki rupa mirip kodok. Datu Pejel tidak terima anaknya seperti kodok. Ia pun membuangnya ke barak, kandang ternak di bawah rumah, agar mati dipijak-pijak kerbau. Kemudian ia berlalu dari rumah. Borutata Debata mengambil anaknya dari bara dan disembunyikan di para-para rumah mereka. Saat menginjak usia anak-anak, keanehan mulai terlihat karena setiap kali pulang dari ladang, Borutata Debata heran melihat kayu bakar yang mereka jemur sebelum berangkat ke ladang selalu tersusun rapi saat mereka kembali. Ia pun melakukan pengintaian. Siapa garangan yang melakukan semua ini? Borutata Debata sangat terkejut melihat anak yang gagah dan tampan sedang menyusun kayu bakar. Dan saat pekerjaannya selesai, Nerasaun kembali ke rumah. Wajahnya kembali buruk rupa. Borutata Debata masih sangat penasaran mengapa wajah anaknya harus berburuk rupa saat di hadapannya. Borutata Debata berdoa dan memohon petunjuk dari kejadian yang disaksikannya. Sementara itu, Datu Pejel yang ingin menjadi orang sakti pergi ke Gunung Simanuk-Manuk untuk bertapa. Borutata Debata tersadar bahwa Datu Pejel adalah orang sakti. Bagaimanapun, Nerasaun adalah darah daging Datu Pejel. Maka pada saat usia Nerasaun menginjak dewasa, Borutata Debata menyuruh Nerasaun menemui ayahnya di pertapaan di Simanuk-Manuk. Sampai di Gunung Simanuk-Manuk, Nerasaun menceritakan kedatangannya kepada Datu Pejel. Dan Datu Pejel pun berkata, "Purhak madamang tuhu Limbong, alak maburun tulangmu nalau parsudukmu." Begitulah petunjuk yang didapatkan Nerasaun. Dan sesegeranya ia pun berangkat ke Limbong. Sesampainya di Limbong, Nerasaun menemui tulangnya dan mengutarakan niatnya. Namun tak satu pun dari ketujuh boru tulangnya yang mau, karena wajahnya yang seperti kodok. Tanpa sengaja di suatu sore, boru tulang yang paling bungsu melihat Nerasaun pergi mandi. Ia terpesona melihat ketampanan wajah Nerasaun. Ia menyadari bahwa wajah Nerasaun hanyalah topeng. Di hari ketiga, Nerasaun pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang, tulangnya mengumpulkan kembali ketujuh borunya dan menanyakan satu persatu. Boru pertama sampai boru keenam, tak satu pun yang bersedia. Mereka tetap pada pendirian yang pertama. Kemudian ditanyalah kepada yang paling bungsu, putrinya yang ketujuh. Boru Syapuran pun menjawab, "Narwape bari bakki narwak kudui. Radai doa nagabi parsuduknya anak nena boruki." Akhirnya Nerasaun pun dinikahkan dengan Boru Syapuran. Kutukan Nerasaun pun hilang saat mereka diberkati. Namun mengetahui ketampanan Nerasaun, keenam boru tulangnya yang menolak sebelumnya berubah menuntut. Mengapa dia dilangkahi adiknya? "Kamu doy nang nama jua, anggim tu nama ngului. Nasi dia nang nipasu-pasui, nasu jadi bisirangan." Begitulah jawaban tulangnya. Nerasaun kembali ke Sivica dan menetap di sana. Dan tiba pada saatnya istri Nerasaun melahirkan. Namun yang dilahirkannya adalah labutan berbentuk bulat yang berisi anak kembar. Mengetahui cucunya seperti itu, Datu Pejel kesal dan berkata, "Aina sorong benatama lau lehonom muna tuau." Datu Pejel mencampakkan cucunya sampai jauh sekali sampai ke pasur napi itu. Borutata Debata marah pada Datu Pejel.
Nungga dua hal di bekpo hasi rohaku, di bolok koko anakku, di bolok koko pahopuku. Buru tata debata menghentakkan kakinya, jalengot tamu ma, ikut sirang betang rawaku siakko, kata buru tata debata sembari menunjuk keras Datu Pejil. Hari masih gelap, datang hujan gerimis. Buru tata debata pergi ke jurang pastur napi itu untuk mencari cucunya yang dibuang Datu Pejil. Saat menyusuri jalan yang licin, ia terhentak akan kilatan cahaya yang begitu besar. Sedetik kemudian, terdengarlah suara tangisan bayi. Kilat pada malam hari itu telah membuka labutan cucunya. Karena tidak tahu siapa yang duluan lahir, maka kedua bayi itu dinamai Raja Mardopang, anak yang bercabang. Yang satu dipanggil Raja Mangatur dan yang satunya Raja Mangarerak. Mendengar yang dulu Nyai Rasawan pernah dibuang ayahnya kemudian anaknya, Nyai Rasawan kecewa pada Datu Pejil. Kemudian meninggalkan kampung Sibisa. Nyai Rasawan pergi ke Gunung Simanuk-Manuk dan ia pun bertapa di sana. Dan tak pernah kembali. Inilah sebabnya Gunung Simanuk-Manuk dikeramatkan, terkhusus bagi para Nyai Rasawan, keturunan Nyai Rasawan. Tentang sumpah buru tata debata, benar-benar diingat keturunannya. Maka di akhir hayatnya, Datu Pejil dimakamkan di kampung Sibisa, sementara buru tata debata dimakamkan di sebuah lembaga sil yang bernama At-Tarik. Akhir cerita, Raja Mangarerak dan Raja Mangatur tumbuh dewasa. Raja Mangarerak kemudian menikah dengan Buru Hutahot. Mereka dikaruniai satu orang anak, Raja Tugamanurung, dan satu orang putri yang bernama Buru Similing-iling. Sedangkan Raja Mangatur menikah dengan Buru Harunggasan Sagala, dikaruniai 3 orang anak, Raja Sitorus, Raja Sirait, dan Raja Butar-Butar. Demikianlah legenda Nyai Rasawan dan Gunung Simanuk-Manuk yang bisa saya ceritakan.